Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Putri, NIM 2108205007. Ingin menjelaskan tentang perspektif pajak dalam Islam yang menjadi tugas akhir dalam mata kuliah pengantar ekonomi Islam yang diampu oleh Ibu Maria Ulfah, ME SY. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pengertian dan unsur-unsur pajak, karakteristik pajak, macam pajak, dasar hukum, pajak dalam pandangan Islam, dan perbandingan antara pajak dan zakat. Yang pertama ada pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat atau dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu iuran dari rakyat kepada negara. Yang kedua yaitu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dan yang keempat yaitu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak menurut syariah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan istilah daribah, yang artinya mewajibkan atau menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, daribah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti. Namun para ulama memakai daribah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj dipungut secara daribah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut kharaj merupakan daribah. Jadi, daribah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan sebagai daribah. Ada 3 ulama yang mendefinisikan tentang pajak, yaitu diantaranya ada Yusuf Qaradawi, Ghazi Inayah, dan Abdul Qadim Zallum. Kemudian yaitu karakteristik pajak. Daribah menurut syariat ada beberapa ketentuan tentang pajak atau daribah menurut syariat Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis atau non-Islam, yaitu pajak atau daribah bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal, tidak ada harta atau kurang. Yang kedua yaitu daribah hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut. Lalu, daribah hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Dan daribah hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Daribah hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Dan daribah dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Selanjutnya yaitu karakteristik pajak. Selanjutnya yaitu macam-macam pajak. Yang pertama ada menurut golongannya, yaitu pajak langsung, yang contohnya yaitu pajak penghasilan dan pajak tidak langsung, contohnya yaitu pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada menurut sifatnya, yaitu pajak subjektif, contohnya yaitu pajak penghasilan, dan pajak objektif, contohnya yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga itu ada pajak menurut lembaga pemungutan, yaitu ada pajak pusat, pajak daerah,
pajak provinsi, dan pajak kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu regulasi atau dasar hukum. Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Pengenaan pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Yang pertama ada pajak negara. Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku yaitu diantaranya ada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, PPN dan PPNBM. Bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea peroleh hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Kemudian yaitu ada pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kemudian yaitu kedudukan pajak dalam Islam. Yang pertama ada pajak dalam hukum Islam. Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindak kezaliman dan hal tersebut merupakan haram. Rasulullah SAW pernah menerangkan kepada para sahabatnya, radhiyallahu anhum, bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin. Bolehkah melawan atau memberontak? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh selagi mereka masih menjalankan sholat. Selain itu dijelaskan pula pada surat An-Nisa ayat 59 mengenai makna ketaatan pada ulil amri dengan arti yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, atau Al-Quran, dan Rasul-Nya, atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Pada ayat tersebut bisa ditarik makna bahwa ketaatan tersebut juga memiliki batas, yakni pada hal yang bersifat ma'ruf saja, bukan pada hal yang tidak ma'ruf. Hal lain yang menjadi pertimbangannya yaitu dikarenakan pajak tersebut tidak akhirnya dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh negara. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2008, pajak menyumbang hampir 70% total dana dari APBN, di mana seperti yang diketahui, ada banyak sektor-sektor yang masih membutuhkan dana dari APBN tersebut, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tanpa adanya pajak, maka pemerintah pun tidak bisa berjalan dengan semestinya jika tentunya hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukan dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Mulia Kuasa di akhirat kelak. Kemudian ada perbandingan antara pajak dengan zakat. Meskipun pajak dan zakat pada dasarnya hampir sama dalam tujuannya, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dana yang didapat dari masyarakat. Sebenarnya terletak beberapa perbedaan yang mencolok yang menjadikan kedudukan pajak dan zakat tidak bisa disamakan. Yang pertama yaitu perbedaan paling besar atau mendasar dari keduanya terletak pada sumber perintahnya. Pajak bersumber dari pemerintah yang telah menetapkan pajak tersebut melalui undang-undang disertai persetujuan dari parlemen atau DPR. Sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijalankan umat muslim untuk menjadi orang-orang